Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Ferreira dari kelompok 6 dari mata kuliah Ilmu Al-Aswad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asimilasi, dan disimilasi akan dijelaskan oleh saudara Muafa. Yang pertama, mengenai pengertian asimilasi. Dalam kamus ilmiah, asimilasi itu berarti penyesuaian. Dan asimilasi itu merupakan sebuah perubahan morfofonemik, tempat sebuah fonem yang cenderung lebih banyak menyerupai fonem lingkungannya. Nah, asimilasi dalam pengertian biasa itu berarti penyamaan. Sedangkan dalam ilmu bahasa, asimilasi itu berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Nah, dalam bahasa Arab, asimilasi itu terjadi ketika suatu bunyi terkontaminasi oleh bunyi lain di dekatnya, sehingga menyebabkan bunyi tersebut mirip atau terdengar sama dengan bunyi lain di dekatnya, baik dari segi tempat keluar bunyi maupun sifatnya. Seperti perubahan bunyi ta yang bersifat samar dalam kata istadun menjadi bunyi dal yang bersifat majrur sehingga berbunyi isdadun, yang disebabkan karena di dekatnya berupa huruf zai yang bersifat majhur. Dan yang kedua ini mengenai unsur-unsur asimilasi. Berdasarkan jenis dan bentuknya, asimilasi ini mencakup beberapa aspek seperti bunyi yang mempengaruhinya, bunyi yang dipengaruhinya, serta bentuk asimilasinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bunyi yang mempengaruhinya? Yaitu sebuah bunyi yang mempengaruhi bunyi lain, baik yang terletak sebelum atau sesudah, dan menyebabkan bunyi yang dipengaruhinya itu berpindah, baik berpindah sifatnya ataupun tempat keluarnya atau makhrajnya. Dan bunyi yang dipengaruhinya adalah bunyi yang berpindah makhraj atau sifatnya yang disebabkan karena pengaruh bunyi yang mempengaruhinya tersebut. Dan yang terakhir ini merupakan bentuk asimilasinya, yaitu suatu bentuk perpindahan bunyi yang disebabkan oleh pengaruh bunyi pada bunyi yang dipengaruhinya, dan selalu akan membentuk bunyi yang serupa dengan bunyi yang mempengaruhinya. Agar lebih jelasnya, saya akan memberikan tabel sebagai berikut. Kemudian ada pembagian dan macam-macam asimilasi. Nah, dalam pembagian asimilasi menurut letak bunyi yang diubah itu terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Nah, asimilasi progresif itu adalah sebuah asimilasi yang dimana bunyi yang berada di belakangnya itu akan memengaruhi bunyi yang ada setelahnya. Pada contoh dalam kata seperti yang sebelumnya, yaitu istadun. Nah, pada contoh ini terdapat huruf zai. Nah, huruf zai itu akan mempengaruhi huruf setelahnya, yaitu huruf ta. Nah, sehingga berubah menjadi huruf dal. Mengapa? Karena menyerupai dengan huruf zai dalam sifatnya yang jelas. Nah, yang kemudian itu yang kedua, yaitu asimilasi regresif. Merupakan asimilasi yang dimana bunyi diubah terletak di depan bunyi yang akan mempengaruhinya, yakni asimilasi ini terjadi ketika bunyi setelahnya itu mempengaruhi bunyi sebelumnya. Contohnya itu dalam kata min ba'du. Nah, yang dimana pelafalannya itu akan berubah menjadi min ba'du dikarenakan huruf ba ini akan mempengaruhi huruf nun yang berada di belakangnya, sehingga huruf nun ini akan berubah menjadi huruf mim karena mim ini menyerupai dengan huruf ba, di mana dalam tempat keluar bunyinya yaitu
pada asyafatain atau dua bibir. Yang kedua ini merupakan pembagian asimilasi menurut jarak kedekatan antara dua bunyi, yaitu masih sama terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi langsung dan asimilasi tidak langsung. Nah, asimilasi langsung ini merupakan asimilasi yang terjadi antara dua bunyi yang berdekatan dan tidak dipisah oleh bunyi huruf lain di antara kedua bunyi tersebut. Contohnya itu pada kata yanbut. Nah, pada contoh ini huruf nun dan ba itu saling berdekatan gitu. Dan yang kedua ini merupakan asimilasi tidak langsung. Nah, yaitu sebuah asimilasi yang terjadi antara dua bunyi yang di antara kedua bunyi tersebut itu terdapat sebuah pemisah oleh satu bunyi atau lebih. Nah, pada kata musaytirun dengan musaytirun. Nah, dalam kata tersebut huruf sin itu dipisahkan dengan huruf ya gitu. Ada sin dan po itu dipisahkan dengan huruf ya. Sama dengan musaytirun. Nah, huruf shad itu dipisahkan oleh huruf shad dan po itu dipisahkan dengan huruf ya. Ini merupakan pembagian asimilasi dari segi kekuatannya masih sama terbagi menjadi dua macam, yaitu asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total yaitu sebuah perubahan suatu bunyi hampir menyerupai bunyi lain atau pergantian bunyi yang dipengaruhi seperti bunyi yang mempengaruhinya. Dalam contoh asyams. Nah, bunyi lam ini itu untuk menunjukkan arti khusus, berubah dengan menyempurnakan menjadi huruf sya. Yang kedua itu asimilasi parsial. Nah, asimilasi parsial ini merupakan suatu perubahan bunyi menjadi bunyi lain yang dekat dengannya gitu. Contohnya itu seperti yanbuts. Nah, pada kata yanbuts ini huruf nun itu akan berubah menjadi huruf mim, sehingga penyebutannya itu atau pelafalan menjadi yambuts gitu. Nah, karena nun ini berubah menjadi huruf mim di bawah pengaruh oleh ba. Mim ini kan dekat dengan ba karena keduanya itu seperti tadi sudah dibilang atau udah saya sebutkan, karena merupakan bunyi dari dua bibir atau asyafatain. Dan yang keempat ini merupakan pembagian asimilasi dari segi bentuknya. Masih sama juga terbagi menjadi dua bagian atau dua macam, yaitu asimilasi dari segi tempat keluar bunyi dan asimilasi dari segi sifat bunyinya. Nah, asimilasi dari segi tempat keluar bunyi ini adalah perubahan dari suatu bunyi pada bunyi huruf lain yang menyerupai atau dekat dengan dari segi tempat keluarnya, seperti perubahan bunyi nun yang keluar dari gusi dengan gigi pada makhraj bunyi huruf ba. Nah, yang kedua itu asimilasi dari segi sifat bunyinya, merupakan perubahan bunyi pada bunyi huruf lain yang menyerupai atau dekat dengan dari segi sifatnya, seperti perubahan bunyi yang bersifat samar menjadi bunyi huruf yang bersifat jelas. Contohnya kayak tadi, yaitu isdadun akan berubah menjadi isdadun. Kemudian ada pembagian asimilasi dari segi jenis-jenis bunyinya, yaitu terbagi menjadi tiga bagian. Asimilasi antara bunyi konsonan, asimilasi antara bunyi vokal, dan asimilasi antara bunyi konsonan dan vokal. Asimilasi antara bunyi konsonan adalah asimilasi yang terjadi antara bunyi-bunyi konsonan seperti huruf zai dengan ta, mim, dan nun. Nah, yang merupakan asimilasi antara bunyi vokal itu adalah asimilasi yang terletak di antara bunyi-bunyi vokal.
seperti yang terdapat dalam contoh pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu alhamdulillah, gitu kan. Ini konsonan terhadap vokal ini seperti menjadi tebalnya bunyi-bunyi vokal yang terletak setelah bunyi-bunyi yang bersifat tebal. Nah, efek bunyi pada vokal terhadap bunyi konsonan itu seperti menjadi lebih majunya tempat keluar huruf qaf di bawah pengaruh vokal kasroh. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan akan dilanjutkan oleh saudara Muaf. Baik, saya akan menjelaskan tentang disimilasi. Pengertian disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, yaitu fenomena yang terjadi ketika suatu bunyi mempengaruhi bunyi lain yang ada di dekatnya, sehingga bunyi tersebut berubah atau diganti menjadi bunyi huruf yang lain. Akan tetapi perubahannya ini berbeda dengan bunyi yang berada di dekatnya dari segi tempat keluarnya atau dari segi sifatnya. Dengan kata lain, disimilasi ini merupakan perubahan suatu bunyi karena adanya pengaruh bunyi yang ada di dekatnya. Akan tetapi perubahannya ini berbeda dengan bunyi yang ada di dekatnya tersebut. Meskipun demikian, disimilasi ini kurang populer dibandingkan dengan asimilasi. Begitupun, disimilasi ini mempunyai tujuan tersendiri sama halnya dengan tujuan asimilasi, yaitu untuk mempermudah pelafalan bunyi, untuk memperluas fleksibilitas otot ketika melafalkannya. Disimilasi merupakan fenomena yang ada pada setiap bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris kata maberak dan pilgrim, keduanya tersebut adalah mebel dan pilgrim, yakni L diganti dengan R. Pembagian disimilasi. Disimilasi memiliki beberapa bagian. Yang pertama, disimilasi progresif, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang berada di belakang mempengaruhi bunyi yang ada di setelahnya, sehingga berubah dan berbeda dengan bunyi yang mempengaruhinya. Yakni perubahan ini terletak di depan bunyi sebelumnya mempengaruhi bunyi huruf sesudahnya. Seperti contoh dalam kata kitabani dan kitabani. Dari contoh tersebut, bunyi yang mempengaruhinya yaitu fathah panjang aliful mad, dan bunyi yang mempengaruhinya yaitu fathah pendek yang berubah menjadi kasroh pendek, dan perubahan ini berbeda dengan bunyi yang mempengaruhinya yaitu fathah panjang. Yang kedua, disimilasi regresif, yaitu disimilasi yang mana suatu bunyi mempengaruhi bunyi huruf yang berbeda yang berada sebelumnya, yakni perubahan ini terletak di belakang bunyi yang di depan mempengaruhi bunyi yang ada di belakangnya, seperti dalam kata jamada jalmada. Dari contoh ini, bunyi yang mempengaruhinya yaitu mim yang kedua, dan bunyi yang mempengaruhinya yaitu mim yang pertama yang berubah menjadi lam agar berbeda dengan mim dari segi sifat dan tempat keluarnya. Mim merupakan bunyi dua bibir dan hidung, sedangkan lam merupakan bunyi gusi dan gigi samping. Pembagian disimilasi antara lain disimilasi langsung, yakni disimilasi yang mana bunyi yang mempengaruhinya berdekatan dengan bunyi yang dipengaruhinya, seperti kata ijaz dan ijaz. Dalam contoh tersebut, mengaruhinya adalah jim yang kedua, dan bunyi yang mengaruhinya yaitu ja yang pertama yang berubah menjadi nun. Yang kedua, disimilasi tidak langsung, yaitu disimilasi yang mana bunyi yang mengaruhinya tidak berdekatan dengan bunyi yang mengaruhinya, seperti dalam kata bahoa buhma. Dalam tersebut, bunyi yang mempengaruhinya yaitu lafal zal yang pertama dan yang dipengaruhi oleh zal yang kedua yang berubah menjadi nun. Dalam contoh tersebut, za pertama tidak berdekatan langsung dengan za yang kedua, akan tetapi ini oleh fathah. Sekian.